Wakil Ketua 2 DPRD beserta Komisi 2 DPRD Lombok Utara melakukan hearing Kamis lalu dengan menghadirkan Direktur PDAM, Camat Bayan, serta dari beberapa pemerintah desa di Kecamatan Bayan. Dalam hearing tersebut, perwakilan dari Desa Anyar, Desa Senaru, dan Kades Karangbajo juga menyampaikan segala bentuk keluhan juga tuntutan dalam persoalan air di Kecamatan Bayan yang selama 2 tahun ini belum teratasi. Salah satunya Angradi, Sekretaris Desa Anyar, ia menilai selama ini manajemen PDAM tidak beres. Ia pun mengeluhkan segala permasalahan yang terjadi di Desa Anyar, mulai dari sistem penjadwalan pada dini hari, hingga menuntut pembayaran untuk beberapa wilayah terdampak untuk digratiskan. Ia mengatakan walau air tidak ada, meteran air tetap berputar dan warga tetap membayar sehingga salah satu warga ada yang sampai menggantung meteran. Seperti yang dibilang Pak pimpinan tadi, manajemen yang tidak beres. Maka harus segera kita tangani, Bapak. Air, bahkan keran meternya itu digantung, Pak. Keran meternya digantung karena apa? Kalau tetap kita pasang keran meternya, itu terlalu mutar tuh. Sangat luar biasa upaya-upaya yang sudah dilakukan. Mungkin itu ada di atas, Pak. Tapi mohon di bawah ini dibenahi betul begitu. Jangan sampai strategi-strategi yang luar biasa yang sudah dilakukan di atas, tapi di bawah malah tidak dijalankan. Bergilir bahasanya, saya kurang tahu persis juga kan begitu. Di Anyar khususnya itu ada pergiliran. Khususnya 3 dusun ini saya bilang tidak pernah merasakan air kecuali jam 3 malam. Digratiskan tunggakan-tunggakan itu. Karena apa? Tunggakan tetap berjalan, air tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Bahkan keran pun seperti yang saya bilang tadi digantung oleh masyarakat. Menanggapi segala permasalahan yang disampaikan, Direktur PDAM Raden Waliadin menyampaikan beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi oleh PDAM. Selama ini penggunaan sumber air dari wilayah masyarakat ia rasa tidak cukup dan PDAM perlu melalui hal-hal penting serta persyaratan-persyaratan yang begitu besar untuk mendapatkan sumber air bersih, juga upaya-upaya lainnya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Tetapi yang jadi persoalan kami adalah ketika dia sumber yang sudah diberikan oleh masyarakat ataupun oleh kepala desa itu, maka tidak cukup kita hanya sekedar koordinasi di sana, tetapi kami harus mempergunakan hal-hal yang penting misalnya untuk kita mendapatkan program itu. Kalau misalnya contoh saja misalnya Pamdes, Pamsila, dia nyodok langsung thread dan itu bisa ngalir. Tetapi kalau PDAM itu Pak, sekarang kita akan mengajukan, dia harus ada syarat-syarat untuk kita mendapatkan sumber itu. Tetapi yang jadi persoalan kami adalah ketika dia sumber yang sudah diberikan oleh masyarakat ataupun oleh kepala desa itu, maka tidak cukup kita hanya sekedar koordinasi di sana, tetapi kami harus mempergunakan hal-hal yang penting misalnya untuk kita mendapatkan program itu. Ketika kami akan ajukan itu Pak, persyaratannya cukup besar, apalagi sudah kena dengan TMGR. Harus ada izinnya Pak, tidak boleh tidak. Karena PDAM ini sifatnya komersil, tidak bisa hanya kita colok-colok masuk, tidak bisa. Penambahan pipa 50 meter untuk penambahan debit yang ada di Simpang Piduna itu. Nah, itu jangka pendek yang kami lakukan. Nanti kita akan turun langsung ke lapangan melihat kondisi air itu apa dia normal atau tidak. Kalau memang dia sudah ngalir. Untuk penjadwalan pemadaman sendiri sudah kita kirim dan nanti kita akan turun melihat apakah dia itu sudah jalan atau tidak. Kapan bisa diinformasikan ke masyarakat untuk penjadwalannya, Pak? Itu sudah besok kita sudah akan turun. Ya. Nanti kita akan, sudah jalan besok ya. Ini kan sudah kita sampaikan tadi itu. Ini kan sudah semua kepala desa sudah tahu. Nah, khusus untuk yang ada di Anyar itu kan kita ambilkan dari Simpang Piduna itu. Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua 2 DPRD Lombok Utara Mariadi mengkritik sistem manajemen PDAM yang dinilainya kurang bagus. Menurutnya selama ini permasalahan bukanlah pada sumber air, namun ketidakmampuan PDAM dalam mengalirkan air. Ia menyarankan PDAM segera memperbaiki kinerja manajemen termasuk memperbaiki koordinasi dengan pemerintah setempat. Ia juga meminta PDAM setiap saat untuk berada di Bayan untuk mengatasi solusi dalam jangka pendek. Ya, tadi satu, saya minta kepada PDAM untuk memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan, mulai dari atas sampai dengan paling bawah. Karena saya kira hanya dengan memperbaiki manajemen dulu lah, kemudian kinerjanya akan terbangun dengan bagus, itu satu. Kita minta PDAM untuk beberapa waktu ke depan ini setiap hari, setiap saat ada di Bayan dalam rangka memantau, melihat, kemudian mencari solusi jangka pendek atas situasi kekurangan air yang ada tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Bukan kekurangan sumber mata air, tetapi persoalannya adalah ketidakmampuan PDAM
mengalirkan air dari sumber mata air kepada masyarakat. Maka sebetulnya tidak terlalu berat persoalan itu dibandingkan dengan beratnya kalau seandainya tidak ada sumber mata air, kan gitu. Hanya dengan koordinasi dan komunikasi yang bagus semua bisa teratasi. Tadi saya sampaikan, kalau hanya kekuatan PDAM saja untuk berbicara dengan kelompok-kelompok masyarakat atau pemerintah-pemerintah di bawahnya mungkin tidak cukup kuat. Tetapi sebaiknya PDAM juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Namanya kinerja PDAM standar saja. Yang kedua, manajemen juga tidak terlalu bagus lah. Harus dibenahi. Dari Lombok Utara, Eni Oktaviani, Samalas TV mengabarkan.